Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rama Mahrija. Saya di sini membuat tugas terkait materi aplikasi bisnis, aplikasi kuantitatif dalam bisnis, yang dimana di sini saya sudah membawa dua narasumber dari kampus UIJ, karena memang kebetulan terkait tema yang saya buat, yaitu pengaruh lingkup pergaulan terhadap emosional mahasiswa dalam meningkatkan semangat berorganisasi di kampus UIJ tahun 2023. Nah, perkenalkan, di sebelah saya ini Alpan dari angkatan 2021. Alpan angkatan 2021. Beliau ini pernah menjadi wakil presma di kampus UIJ, ya Pak. Betul. Nah, terus di sebelah depan saya ini sahabat Chandra Nenggolan. Beliau itu 2016. Jadi beliau ini aktif di organisasi eksternal kampus, sementara Alpan ini dia di internal kampus. Maka daripada itu, karena memang mereka berdua ini masuk dalam saya ambil ini sebagai narasumber pada tema saya pada hari ini. Oke, Pak, menurut kalian orang, karena tema gue ini lingkup pergaulan ya, untuk emosional mahasiswa kan, gitu. Emosional mahasiswa di mana mereka itu biar semangat berorganisasi dan gitu, menciptakan semangat berorganisasi. Kalau menurut kalian itu gimana sih kondisi atau karakteristik yang dibangun dalam lingkup pergaulan mahasiswa ini di UIJ pada masa-masa kalian gitu? Dari Alkan dulu ya, sebagai internal dulu. Ya, kalau dari lingkup pergaulan mahasiswa UIJ ini kan sangat beragam ya. Dari suku dan agama pun, walaupun kampus kita Islam, ada juga yang non Islam. Iya, betul. Nah, kalau saya ya latar belakangnya karena organisasi saya membahas tentang organisasinya saya. Kalau lingkup organisasi di kampus itu ya memang dinamikanya sangat, ya bisa dibilang sangat sangat bahasanya ya betul, sangat kompetitif karena kan di sana banyak organisasi-organisasi. Tapi kalau di internalnya itu kita ya gengsi antar organisasinya cukup rasanya bersaing. Ini kita ngomong ke kondisi dulu nih ya, pada saat itu nih, dimana aspek kondisi daripada tiap mahasiswa itu di UIJ itu kayak gimana gitu. Ya, kalau aspeknya gimana? Mungkin dari kayak gimana sih karakteristik tiap orang mungkin bisa kayak begitu. Ya kan, namanya mental orang kan beda-beda kan gitu. Kalau kondisi ini kan kondisi diri pribadi ya kan gitu. Maksudnya lu sebagai wakil presma ini gimana sih melihat dari kawan-kawan yang ada di bawah kayak gitu, atau pengurus-pengurus lu yang ada di bawah kayak gitu, khususnya di angkatan lu gitu. ya alhamdulillahnya sih di angkatan gua masih agak ya fine aja sih, nggak ada yang ya bicaranya nggak ada yang terlalu kena mental atau dalam organisasinya nggak ada yang sampai keluar gitu, nggak ada sampai berdiri sampai keluar dari organisasi itu nggak ada sih. Jadi ya cukup aman sih sebenarnya, masih sehat lah organisasi di UIJ. Kalau ini kan dari aspek internal nih, ya mungkin kalau eksternal itu kan lebih
banyak lah pengaruh dari pihak luar mungkin kayak gitu ya Pak. Kalau setahu gue nih terkait organisasi eksternal kayak gitu. Nah kalau Bapak sendiri gimana tanggapannya Pak? Dari kondisi apa namanya dari pengurus-pengurus ini biar mereka semangat berorganisasi nih. Kita langsung masuk ke pengurus organisasi apa masih ke karakteristik kita Pak? Karakteristik aja. Karakteristik sebagai angkatan di masa Bapak itu kan. Kebetulan kan saya di angkatan 2016 saya masuknya ya. Jadi memang karakteristik di UJ ini sangat lumayan luas lah, walaupun memang kampus kita tidak terlalu besar lah ya. Contoh karakteristik mahasiswa yang di angkatan saya itu kebanyakan itu namanya kupu-kupu Pak. Kupu-kupu. Apa tuh kupu-kupu? Dia itu habis kuliah pulang, habis kuliah pulang. Nah, terus ada lagi yang pura-pura ini Pak. Apa tuh pura-pura? Itulah kita yang orang organisasi habis kuliah rapat. Dan ditambah lagi karena memang banyak apa yang tadi yang disampaikan sama teman tadi Alpan itu karena terlalu banyak karakteristik bagi suku, ya kan? Jadi ada lagi satu lagi karakteristik yaitu kuliah nongkrong. Nah, kuno apa kunang ini ya. Bahkan saya lihat dari pagi sampai malam pun itu tetap ada orang yang nongkrong seperti itu Pak. Tuh. Nah, jadi kalau memang karakteristiknya begitu kan pasti untuk mempengaruhi atau untuk meningkatkan semangat berorganisasi ini kan perlu adanya interaksi sosial kan kayak gitu ya. Interaksi sosial yang mendalam kan gitu. Nah, menurut kalian orang itu, menurut kayak sahabat apa sebagai wakil presma atau sahabat Nenggolan sebagai ahlinya di organisasi eksternal kan kayak gitu, khususnya ini kita notabene di WJ ya karena apa yang tema saya bawa ini di kampus WJ kayak gitu, jadi saya nggak di narasumber. Nah, interaksi yang kalian bangun atau yang kalian pengurus kalian ciptakan untuk membuat cipta kondisi sahabat-sahabat atau kawan-kawan menjadi semangat itu seperti apa gitu Pak di masa kalian itu, khususnya kalau apa ini di internalnya, kalau Bang Chandra ini di eksternalnya itu kayak gimana itu? Dari Bang Chandra dulu mungkin. Saya dari eksternal ya. Karena memang saya di UJ itu lebih banyak bermain atau berkecimpung di dunia eksternal ya Pak. Jadi memang pertama kita untuk membangunnya itu agak sedikit lebih susah karena memang kita butuh effort yang kuat supaya pertama teman-teman kita itu percaya dulu bahwa memang kita di organisasi eksternal itu tidak organisasi yang tanda kutip dilarang oleh negara. Ya. Pertama, yang kedua itu kita gimana caranya membuat dia nyaman dulu, nyaman dalam segi kita nongkrong, nyaman kita diskusi dan segala macamnya. Yang ketiga itu kita harus buat dia penasaran Pak sebenarnya. Organisasi eksternal ini apa sih sebenarnya? Tujuannya kemana? Jadi itu rasa-rasa atau pola pikir kita yang harus mempengaruhi mereka dulu, biar mereka punya daya tarik ke kita, apalagi kita ini sebagai organisasi eksternal. Gitu. Nah, kalau dari sahabat apa? Kalau saya sih cara saya untuk membentuk interaksi sosial saya terhadap ya rekan-rekan saya, ya betul tadi kata sahabat kita ya Bang Chandra, seperti membuat nyaman mereka dulu. Ya kita baik lagi karena kita Gen Z, jadi cara kita ya nongkrong bersama di kantin, kita bahas isu-isu ya yang sedang yang sedang berjalan, isu-isu yang populer, isu-isu nasional yang sedang dibahas pada hari itu. Jadi kita ya baik lagi bukan sekedar nongkrongnya, kita jadi membuat nongkrong itu menjadi sebuah hal yang produktif ya, kayak gitu. Jadi nah, ini kan interaksi ini kan jadi masih terkait interaksi ini ya, membangun chemistry biar kuat gitu. Karena kan mental seseorang atau pengaruh dari lingkungan pergaulan itu bisa mendorong sangat kuat, karena ya bagaimana teman sebaya atau teman seangkatan itu bisa menjadi faktor untuk semangat di organisasi kayak gitu.
Jadi begini Pak, memang budaya nongkrong itu atau budaya lingkungan itu dapat secara tidak langsung mempengaruhi karakteristik seseorang. Kenapa bisa bilang begitu? Ketika orang suka nongkrong dengan orang yang suka diskusi, maka dia akan suka terhadap diskusi. Kalau seperti saya dalam angkatan saya masuknya dari dunia game. Dunia game dulu di awal. Jadi teman-teman saya melakukan kegiatan game bareng, mabar lah misalnya. Jadi ya saya ngikut mabar. Terus apalagi mereka suka nyapa, kita harus ngikutin dulu pola di awal. Gitu. Oke, kan itu pasti dari cara-cara interaksi sosial untuk meningkatkan semangat atau membuat kita jadi solid, jadi itu membuat chemistry kita nyambung sama pengurus atau kawan-kawan satu angkatan atau satu periodik di masa jabatan kan kayak gitu kan. Lantas saat itu udah tercapai misalkan, oke chemistry kita udah nyambung nih, apa sih buat meningkatin semangat, ada lagi gak sih yang dilakukan gitu selain cuma bercanda tawa, selain cuma nongkrong ya kan, jadi have fun ya gitu. Hal-hal produktif apa sih yang kalian sebagai mahasiswa itu lakuin biar semangat ini tambah terus nambah dan terus terjaga kayak gitu? Ya saya mungkin kalau kita itu karena kan organisasi kampus ini kan apa ya, dituntut memang harus ada agenda misalnya. Kita mungkin membuat agenda-agenda seperti diskusi, baik lagi diskusi, setelah itu seminar, ada lagi ya kita buat agenda-agenda, ya bisa kita buat agenda makrab biar lebih erat lagi kan, lebih solid lagi kita antar fakultas. Kalau Bapak gimana Pak? Kan kalau saya dari sisi eksternal ya Pak. Iya. Karena memang eksternal ini agak sedikit susah lah. Untuk itu berarti hampir sama sih dengan internal. Kita melakukan banyak sekali biar orang penasaran, yaitu kita bikin diskusi. Karena memang di angkatan saya itu bisa dibilang peraturan di negara kita yang tercinta ini agak sedikit gonjang-ganjing. Yang saya heran waktu di angkatan saya itu ada beberapa teman saya itu rela nggak masuk kampus untuk demo saat itu. Itu faktanya. Kenapa begitu? Karena memang rasa penasarannya mereka terhadap apa sih sebetulnya mahasiswa, tujuan mahasiswa itu apa sih sebenarnya. Apalagi kan waktu di Jakarta saya itu mulai lihat mahasiswa tentang media sosial 2016. Jadi mereka rasa penasarannya. Disitulah kita diskusi eksternal ini untuk mengakomodir kepentingan mereka, dalam artian mereka pengen misalnya ingin pengetahuan dari diskusi. Kayak teman saya ceritakan tadi, dia suka demo. Udah ketika ada besar kita kasih bahan-bahannya supaya sebagai mahasiswa turun ke jalan itu dengan isi gitu Pak, tidak kosongan. Jadi kawan-kawan yang sahabat, jadi menurut kalian itu faktor-faktor yang mempengaruhi emosional mereka biar semangat itu apa sih? Faktor yang biar mereka semangat ya Pak? Iya. Kan yang mempengaruhi emosi mereka ya? Gitu. Mempengaruhi emosi mereka pertama. Menurut saya pribadi itu, lihat dulu siapa yang mereka sengaja. Terus yang kedua itu gimana cara kita memperlakukan mereka dan apa tujuan acara atau agenda yang kita lakukan. Karena kita untuk mencari emosi mereka agar mereka flow mengeluarkan pikiran mereka dan mau bergerak sesuai dengan rules yang mereka inginkan. Oke. Kalau menurut sahabat apa gimana? Kalau faktor apa tadi? Faktor-faktor yang mempengaruhi emosi mereka ini biar mereka semangat organisasi gitu. Entah mungkin kita nongkrong bareng gitu atau punya hobi bareng sama kan gitu. Kalau di internal ya, kita internal itu kan balik lagi karena kita berbeda fakultas, itu satu komunikasi. Komunikasi kita ya harus ya misalnya kalau kita chat ya balas cepat lah, ibaratnya kan ya komunikasi antar teman ini
jangan tuh lah ya interaktif, jangan kan sekarang ini kan kalau kita bahas di grup ini ada aja yang cuma apa ya, ibaratnya cuma lihat doang, ya. nggak ada itu kan salah satu mempengaruhi faktor emosional karena entah orang ini tidak betah lah di dalam kan. Layanan lah ya, berarti Iya. ya. Masih Itu. tetap layanan lah ya. Nah di situ kan ya salah satunya itu faktor komunikasi dan apa ya sih menurut saya sih hanya komunikasi doang kalau di internal ya karena kita berbeda fakultas jadi komunikasinya agak kurang. Nah, lantas kalau misalkan kayak begitu, kalau misalkan kita cuma apa namanya, ada hal lain juga selain komunikasi, karena memang komunikasi memang mendukung. Tapi kalau misalkan chemistry tidak terbangun, ada susah kan kayak gitu. Kalau dari kita itu biasanya memang chemistry terbangun cuma ada dua sebenarnya. Apa tuh? Nongkrong bareng sama ngebikin bareng. Karena memang itu satu chemistry yang Jadi intinya bareng ya, apapun Harus bareng. dilakuin bersama begitu. bersama. Karena memang kita harus perhatikan Hal-hal yang dilakukan secara produktif lah. Betul. gitu kira-kira. Betul. Nah, kalau misalkan dari emosi, menurut kalian orang, misalkan pengaruh terkait kondisi emosional ya terhadap motivasi atau semangat berorganisasi di kampus itu sangat penting atau enggak dari sisi emosional. Misalkan mereka punya masalah nih kayak gitu. Nah, ini kan nurunin mereka semangat organisasi dong, kan pasti intinya begitu kan. Nah, maksudnya itu sangat berpengaruh atau enggak ya gitu. Bah, bagaimana sih solusinya kayak gitu? Kalau menurut kalian apa gitu sebagai wakil Presma maupun sebagai orang yang punya jam terbang lama di bagian organisasi gitu, organisasi eksternal gitu. Memang kalau tadi ya kondisi emosional yang sangat mempengaruhi ya. Sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi maka kita para ya kita selaku Presma dan wakil Presma itu kan yang mengevaluasi gitu. Jadi kita panggil orangnya seperti itu. Ya, Mediasi lah. Ya mediasi kayak kita bicara lah, kita ngobrol kenapa ada apa. Jadi kita mediasi apa masalahnya. Setelah itu kita kasih solusi lah, solusi yang ya membuat dia orang tenang gitu. Kalau Bapak gimana? Saya sangat sepakat juga. Memang itu sangat membentuk sebuah emosional itu sangat bisa membentuk secara tidak langsung ya Pak ke arah seperti itu saya sepakat. Nah, jadi sejauh mana sih lingkungan pergaulan itu berkontribusi ya secara tidak langsung terhadap semangat mereka berorganisasi? Kalau menurut kalian gimana? Tadi pengaruh ya. Ya, sejauh mana sih lingkup pergaulan ya gitu dalam berkontribusi untuk mereka semangat gitu? Cukup berpengaruh sebenarnya Pak karena memang lingkungan itu ya kalau lingkungannya nyaman emosionalnya dapat apapun yang akan dilakuin itu mereka senang-senang aja gitu. Bagi saya seperti itu karena memang kalau lingkungannya gak enak kan seperti karakteristik sesuai saya bilang tadi ketika misalnya dia udah gak nyaman udah gak enak dia akan menjadi kupu-kupu jadi dia udah ngomong-ngomong tiba-tiba kita misalnya udah janjian tiba-tiba dia gak datang karena memang dia udah gak nyaman gitu. Jadi sedikit berpengaruh. Jadi kalau menurut Alvan kayak gimana? Ya, Pengaruh atau enggak nih sejauh mana? sangat berpengaruh sih menurut saya karena ya baik lagi organisasi yang sehat karena kan lingkungannya juga sehat. Karena ini berbicara apa? Lingkungan ya pergaulan kan lingkup pergaulan ya. Ya karena baik lagi kan cara bergaul kita berarti lingkup pergaulan berkontribusi secara tidak langsung karena di organisasi pun kalau ya pergaulannya udah nggak sehat ya mungkin para kader-kader atau para pengurus ya para pengurus juga nggak nyaman kalau udah nggak sehat seperti kayak rapat yang ngaret itu kan dari situ kan kita intinya kondisi yang membuat mereka tidak nyaman ya, gitu. Nah, terus peran lingkungan organisasi nih untuk menciptakan
apa namanya peran lingkungan organisasi di kampus Wijaya ya gitu. Dalam menciptakan lingkup pergaulan ini mendukung yang mendukung kesadaran emosional mahasiswa. Jadi gimana ya? Apa sih yang membuat mereka itu atau lingkungan organisasi entah dari bagian presiden mahasiswa kayak gitu ataupun organisasi eksternal, ini kan kita ngomongin internal dan eksternal kayak gitu. Nah ini pengaruhnya buat mereka itu biar mereka itu emosionalnya kebangun, semangat berorganisasi. Ini kan buat mendukung standar emosional mereka nih. Ini gimana nih Pak? Cara-caranya lah, cara-cara gitunya kayak gitu. Cara gitu ya Pak untuk membangun kita ya. Nah, jadi sebelum itu saya ingin lihat dulu. Jadi karena memang mahasiswa kita harus membentuk namanya karakter pemimpin. Siap dipimpin, siap memimpin. Nah, jadi untuk mengarah ke situ kita harus melihat dulu. Kita harus membuat lingkungan kita nyaman, sehat. Dengan lingkungan sehat, maka akan menunjukkan pikiran-pikiran yang bagus itu Pak. Jadi mereka mempunyai daya saing yang kuat. Kalau mereka sudah mempunyai daya saing yang kuat, maka mereka akan melakukan semua kegiatan itu lebih kompetitif. Jadi intinya mereka memberikan sesuatu dan organisasi pun memberikan manfaat untuk mereka. Jadi ada namanya timbal balik. Timbal balik ya. Oke. Kalau kapan nih gimana? Ya, baik lagi karena organisasi internal ini tidak benefit ya, atau tidak Iya. Nggak ada gaji ya, lah. tidak ada gaji Katakanlah gitu. gitu ya. Karena kita kan ini ibaratnya kan hanya relawan lah. Jadi baik lagi kita memang kalau di internal itu memang sulit ya untuk tadi bagaimana peran lingkungan tadi ya? Ini dari peran lingkungan organisasi ini untuk dalam menciptakan itu pergaulan nih biar stabil nih emosional mereka nih kan gitu. Ya, kalau di internal sih karena baik lagi karena kita hanya relawan jadi ya ibaratnya kita yang semangat ini ya itu aja jadi kan Apakah kita mungkin sulit misalkan juga Bang. Wow. Ya kalau bicara fakta aja di Ya. lapangan kan seperti itu kalau internal ya. mungkin dari emosional nih kayak dia kan mantan wapres kan gitu, namanya wakil presiden mahasiswa ya kan, membuat brand diri kan kayak Iya. gitu lah, itu kan emosional kemudian semangat kan mungkin kira-kira seperti itu kan gitu. Iya. Karena kan itu ya balik lagi hanya pemimpin doang yang merasakan karena kan kita ini membawa ya para pengurus-pengurus ini kan memang perannya itu ibaratnya Gen Z ini kan sulit kayak bahasanya Acuh tak acuh ya Gen Z ini kan sebenarnya udah mulai bukan seluruh Gen Z itu saya salah ngomong juga nih bahas Gen Z ya UIJ lah ya lingkup UIJ mahasiswa di UJ. ya Nah, mahasiswa oke. Biar nggak kelamaan juga ini terakhir. Nah, dampak dari keseluruhan lingkungan pergaulan nih ya, ibarat kata di UJ gitu. Misalnya bapak punya pergaulan sama bapak yang beragam, tentunya kan ada kan kayak gitu. Nah, untuk peningkatan semangat berorganisasi di masa itu, gitu. dampak keseluruhan ya dampak lingkungan pergaulan nih misalnya kayak gitu. Untuk peningkatan semangat itu bagaimana gitu, signifikan atau kayak gimana gitu. yang saya rasakan ya pribadi ya memang sangat signifikan ya. Berarti saya jadi mungkin nggak merasa sendiri menjalankan sesuatu kayak gitu. ya, jadi relasi lah. Itu kan kita jadi dampaknya ini ya sangat banyak kalau ya sangat melimpah. Dampaknya seperti relasi saya meningkat jadi kita nggak mau kemana-mana nggak sulit di antar fakultas lah ibaratnya jadi punya teman antar fakultas itu ya pribadi sendiri ya kalau pribadi ya sangat banyak sih kalau dampak ya. Bapak Nenggolan bagaimana? Dampak ini memang cukup luar biasa ya.
Gimana tuh gimana? Sebagai contoh itu pertama dampak dari segi pikiran. Kenapa saya bilang pikiran? Karena memang kita diajarkan untuk berpikir lebih dewasa, berpikir lebih luas dan berpikir lebih rinci. Dan yang saudara tadi kita bilang itu dari segi relasi. Nah, karena mereka sudah dapat berpikir, sudah dapat berlogika. Karena mereka punya relasi yang karena kita dari segi eksternal kan tidak hanya bertemu dengan mahasiswa gitu. Jadi ketemu mahasiswa lain juga. Jadi kawan di luar punya kawan nah, itu jadi relasi lah ya. Jadi relasi. Oke, pada intinya berarti lingkungan pergaulan itu berpengaruh terhadap emosional untuk meningkatin semangat gitu ya. Pada intinya kayak gitu, seperti itu ya apa namanya, ada pun plus minus dari lingkup pergaulan itu bagaimana kita membawanya secara pribadi dengan diri masing-masing, dengan karakter masing-masing ataupun prinsip masing-masing kayak gitu. Pada intinya pengaruh terhadap emosional untuk meningkatin semangat itu di lingkungan pergaulan itu sangat penting dan sangat dibutuhkan juga ya, peran dan kontribusinya kayak gitu. Oke, mungkin sekian itu saja wawancara yang bisa saya sampaikan karena memang waktu juga sudah menunjuk di 20 menit kayak begitu kan. Oke, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjing.